Itu sholat di gereja juga sama, makruh juga. Nah itu tetapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditawarkan sholat di dalam gereja, kita siapin tempat, kata pendeta itu. Itu Sayyidina Umar tadinya mau masuk sholat di dalam, ya sebab kan ada hukumnya sendiri, bukan haram. Tapi tahu-tahu nggak jadi. Loh kenapa nggak jadi? Bilang saya takut, kata Umar, ini gereja ini bukan sembarang gereja. Nah itu Sayyidina Umar bilang, enggak, saya nggak jadi sholat di situ. Loh kenapa? Bukan apa-apa, saya takut kalau saya sholat di situ, ini tempat sucinya kalian, saya takut satu saat tempat itu akan diklaim oleh umat muslimin, ini tempatnya Umar bin Al-Khattab. Kalau saya sholat di situ bakal diklaim, wah Umar pernah sholat di sini, berarti ini situsnya umat Islam, mau direbut sama muslimin. Enggak, saya nggak mau sholat di situ. Untuk apa? Untuk kalian, untuk melestarikan ini tempat suci kalian. Ini udah tempat kita jaga. Toleransi mana yang lebih hebat dari ini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita beruntung, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini, malam Jumat yang agung, yang mulia, di bulan yang mulia, di bulan Rajab. Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam kegiatan yang mulia, dalam zikir, dalam salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengkaji warisan dan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengenal orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dari para nabi-nabi, para rasul, para aulia, para salihin. Kita hadir di majelis yang mulia ini bersama para tamu-tamu, para dhuyuf yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah kita untuk membuat kita makin terkoneksi kepada Rasul yang mulia, Nabi yang agung, melalui jalur para pewaris-pewaris yang sempurna hingga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, tawadhu'nya Nabi Muhammad, dan juga ketaguannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala eratkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala kuatkan hubungan kita dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, para nabi, para rasul. Masya Allah, ini ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita keselamatan, mengajarkan kita kedamaian. Tadi disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, al-muslim, muslim yang asli, muslim yang sejati, yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut, membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Enggak ganggu orang pakai mulutnya, enggak ganggu orang pakai tangannya. Bahkan juga mukmin, orang yang beriman, orang yang beriman yang sejati, beriman kepada Tuhan, beriman kepada Allah, maka dia memberikan rasa aman kepada manusia lain. Rasa aman, al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa aradihim. Mukmin yang asli, yang sejati, yang memberikan rasa aman kepada orang lain terhadap aset mereka, terhadap kehormatan mereka. Maknanya orang lain, apapun agama orang tersebut, enggak ganggu orang lain, apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya. Dan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ganggu orang, ngasih manfaat kepada orang lain. Bahkan kepada orang-orang yang non muslim pun juga Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Allah memuji sekelompok orang-orang yang gemar memberi makan kepada orang miskin, kepada anak yatim. Oke, orang miskin, anak yatim. Tapi ada satu lagi kalimat di belakangnya, jenis orang ketiga, asir. Tahu gak asir? Tawanan perang. Maknanya tawanan perang apa? Ya non muslim. Non muslim yang mana dia memerangi kaum muslimin, udah gitu dikalahkan, ditangkap menjadi tawanan perang. Nah terus dikasih makan. Bukan sembarang makanan, makanan yang asal gitu lah, tapi yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, makanan yang mereka suka, makanan terbaik, makanan yang paling mereka doyan diberikan kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, kepada tawanan. Jadi orang kalau jerit-jerit hak asasi manusia, Islam udah kenal hak asasi manusia dari zaman dulu secara profesional, bahkan kepada lawan.
bahkan kepada orang yang memerangi, tahu HAM itu hak asasi manusia seperti apa. Nabi SAW di dalam peperangan, dalam jihad yang suci, dalam jihad yang agung, Nabi berpesan kepada para sahabat, jangan membunuh kaum wanita di medan perang, jangan membunuh kaum wanita, jangan membunuh anak-anak. Musuh yang udah lari jangan dikejar, jangan ganggu orang-orang yang ada di pasar yang nggak ada sangkut pautnya dengan peperangan, yakni rakyat sipil jangan diganggu. Mereka di pasar, mereka di kota jangan diganggu, jangan mengganggu rakyat sipil. Kemudian juga sampai orang pendeta yang lagi beribadat di somahnya, di kuilnya, di gerejanya nggak boleh diganggu. Ini dalam situasi perang. Dalam situasi perang pun juga dalam jihad yang suci, pendeta lagi ibadat di kuilnya jangan diganggu, jangan dirusak kuilnya. Dilarang oleh Rasulullah SAW hal yang demikian. Tanyakan tuh orang-orang yang jurit-jurit mempropaganda hak asasi manusia, terus ada pengungsi kemahnya ditembakin, kemahnya dibom. Pengungsi yang lagi ngantri bantuan tahu-tahu dibantai, ditembakin, dibom. Oh, kita punya otak gak mau belajar kemanusiaan dari orang macam begitu? Selama ini kemanusiaan yang diklaim oleh mereka dusta, palsu, bohong. Kemanusiaan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar kemanusiaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ngajarin kita kemanusiaan, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari mereka manusia yang sempurna, para anbiya, para mursalin. Itu Sayyidina Ibrahim, itu beliau enggak mau makan kecuali bersama tamu. Bahkan tuh beliau rela berjalan 1 mil, 2 mil untuk mencari tamu, diajak dijamu makan bersama dia. Itu sekali itu ada orang datang kepada Nabi Ibrahim. Itu orang minta dijamu makan, sebab terkenal Nabi Ibrahim selalu menjamu orang. Maka Nabi Ibrahim iseng tanya kepada orang tersebut, apa agama kamu? Ternyata beda agama. Nabi Ibrahim bilang, tinggalkan agama kamu, masuk agama saya kasih kamu makan. Maka orang itu enggan dan menolak, dia pergi. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, orang ini seumur hidupnya dia kafirnya sama saya, urusannya sama saya nggak pernah putus sekalipun rizkinya dia. Ketika baru hari ini saya wakilkan rizkinya melalui engkau ajukan syarat ini dan itu. Maka bertaubat Nabi Ibrahim, dicari itu orang, ditarik ke rumahnya, dipaksa makan. Bilang, tadi saya minta kamu nggak mau jamu, sekarang kamu maksa. Dia bilang, iya, gara-gara kamu saya ditegur oleh Allah Ta'ala. Disebutkan kisahnya, Tuhanmu menegur engkau gara-gara aku, saya beriman kepada Tuhanmu. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ngelihat ihsan, ngelihat kebaikan, ngelihat budi pekerti, ngelihat adab yang luhur. Nah, keindahan Islam itu tunjukkan, perlihatkan. Kita belajar melihat keindahan Islam. Setelah kita belajar melihat keindahan Islam, kita perlihatkan keindahan Islam tersebut. Sampai itu disebutkan bahwasanya man la yanfa'uk lahdhuh la yanfa'uk lafdhuh. Tuh orang tuh kalau mau belajar, mau berguru, kan tadi dibilang tuh suruh bukan cuma baca kitab doang, membaca manusia. Sahabat banyak yang nggak bisa baca tulis, tapi mereka semuanya pandai membaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in, mereka pandai membaca sahabat. Tabi'in pandai membaca tabi'in. Dan juga mereka para a'immah pandai membaca imam yang menjadi guru-guru mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Orang kalau nggak bisa ngambil manfaat dengan melihat orang besar, jangan harap kata-kata orang itu bisa memberikan manfaat bagi orang itu. Ya, kalau dia nggak bisa ngambil manfaat dengan melihat ulama, jangan harap ucapan ulama itu bisa ngasih manfaat kepada dia. Nah, ketika dia melihat, ya, kemudian juga dia perlihatkan kepada orang lain. Dia perlihatkan, tunjukkan kepada orang lain akhlak, sifat, perilaku, budi pekerti yang luhur, yang mulia. Itu disebutkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau tuh waktu masuk ke ke wilayah Palestina, ya, Baitul Maqdis, menerima kunci kemenangan di sana. Itu beliau Sayyidina Umar ibn al-Khattab masuk waktu salat, berjalan bersama beberapa ajudannya, masuk waktu salat, mau salat. Saat beliau mau salat, ya,
ya dia cari sholat dia tempat seadanya, yang lain semuanya ada tempatnya orang lain, maka dia sholat. Kebetulan tuh tempat dia sholat itu yang beliau mau sholat ada sebuah tempat tanah lapang dekat gereja, samping gereja. Dia gelar sejadah mau sholat. Saat dia kesit mau gelar sejadah, beliau penguasa di negeri itu, baru aja berkuasa. Itu pendeta yang ada di dalam gereja itu keluar menyambut Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin. Maka dia bilang, ya Amirul Mukminin, wahai raja, wahai tuan, jangan sholat di sini, sholat di dalam. Saya punya tempat. Di mana? Di gerejanya dia. Wah, kita kan orang Islam kan tahu hukum sholat di gereja. Emang apa hukum sholat di gereja? Haram? Enggak haram, makruh. Sholat di gereja makruh. Hatta indana dalam mazhab Syafi'i begitu. Itulah kita ngomong fikih. Ya, makruh sholat di gereja itu seperti sholat di di tempat sampah makruh, sholat di jalan ngalangin jalannya orang lain, jalan umum makruh, begitu. Nah itu sholat di gereja juga sama, makruh juga. Nah itu tetapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditawarkan sholat di dalam gereja, kita siapin tempat, kata pendeta itu. Itu Sayyidina Umar tadinya mau masuk mau sholat di dalam, ya sebab kan ada hukumnya sendiri, bukan haram. Tapi tahu-tahu nggak jadi. Loh kenapa nggak jadi? Bilang saya takut, kata Umar, ini gereja ini bukan sembarang gereja. Itu nama gerejanya tuh gereja Kanisa Al-Qiyamah atau gereja Makam Kudus. Sekarang tuh kita cari ada di YouTube tuh namanya gereja Makam Kudus, tempat sucinya mereka. Masya Allah. Nah itu Sayyidina Umar bilang, enggak, saya enggak jadi sholat di situ. Loh kenapa? Bukan apa-apa, saya takut kalau saya sholat di situ, ini tempat sucinya kalian, saya takut satu saat tempat itu akan diklaim oleh umat muslimin, ini tempatnya Umar bin Al-Khattab. Kalau saya sholat di situ bakal diklaim, wah Umar pernah sholat di sini, berarti ini situsnya umat Islam, mau direbut sama muslimin. Enggak. Saya nggak mau sholat di situ. Untuk apa? Untuk kalian, untuk melestarikan ini tempat suci kalian. Ini udah tempat kita jaga. Toleransi mana yang lebih hebat dari ini? Ini toleransinya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda. Tapi lihat toleransinya beliau, toleransi yang seimbang, kagak kebablasan. Beliau toleransinya dulu di masanya, di zamannya Nabi Muhammad SAW, itu beliau berbisnis, berniaga. Rekan bisnisnya ada yang muslim, ada juga yang non muslim. Berbisnis kepada orang musyrik, berbisnis bahkan kepada Yahudi di Madinah. Oh emang boleh bisnis sama Yahudi di Madinah? Nabi waktu meninggal dunia, baju perangnya itu digadaikan berada di tangannya orang Yahudi. Ada transaksi bisnis antara Rasulullah dengan orang Yahudi tersebut, sehingga baju perangnya Nabi Muhammad digadaikan di tangan orang Yahudi tersebut. Maknanya waktu Nabi meninggal di Madinah ada Yahudi dan diberikan hak buat berniaga. Ada orang-orang Yahudi yang berkhianat, dihukum. Ada yang pengkhianatannya berat, dahsyat, maka diambil tindakan yang tegas oleh Rasulullah. Ada juga yang sampai direlokasi tempat mereka. Tapi ada juga yang tetap setia, enggak berkhianat, maka dijalankan kesepakatan sampai waktu yang ditentukan. Begitu. Karena itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab juga punya rekan kerja, kebetulan orang Yahudi. Terus orang Yahudi itu dia berikan ada beberapa lembaran. Nabi tahu tentang hal itu. Oh ini rekan bisnisnya Umar bin Al-Khattab. Itu orang Yahudi itu kebetulan ngasih ada beberapa lembaran Taurat kepada Umar bin Al-Khattab. Terus kelihatan oleh Nabi Muhammad. Nabi nanya, Umar, apa itu kertas yang kamu pegang? Hadiah dari teman kerja saya, dari rekan kerja saya, seorang Yahudi. Apaan? Lembaran-lembaran dari kitab suci Taurat. Nabi dengar gitu, ya saya sih kagak ngelarang untuk berbisnis, berniaga dengan orang Yahudi. Ya, tetapi kalau kamu jadi berubah, mau ngambil ajaran mereka, mau ngambil daripada kitab suci mereka, kan alam atikum bil Quran, saya kan datang kepada kalian membawa Al-Quran lam yushab, belum terkontaminasi, masih murni, nggak ada tangan-tangan jahil pemalsu yang memalsukan ajaran itu. Ini Al-Quran yang masih murni, tidak terkontaminasi. Kenapa mau cari yang lain lagi? Jangan
Kita mau urusan duniawi silahkan, tapi al-qiyam wal akhlak wal adab kita nggak ngambil dari mereka, kita ambil dari sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal itu semuanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, berpegang dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Itu toleransinya Sayyidina Umar bin Khattab. Pernah satu kali saat beliau berjalan itu bersama untuk menerima kunci kekuasaan di mana namanya di Mesir. Saat beliau datang ke sana itu bersama pembantunya, keluar dari Madinah berdua, naik untanya cuma satu, orangnya berdua. Maka Sayyidina Umar bilang kepada ajudannya, gini ya, unta cuma satu, kita berdua, jadi kita gantian, saya naik onta sekian jam, terus saya turun, giliran kamu yang naik onta, ntar kamu turun, kita biarin ontanya istirahat dulu, begitu, jangan ditunggangin, begitu, gantian. Bilang, anta amirul mu'minin, saya budak hamba sahaya. Dibilang, enggak, kamu juga manusia, capek, kamu naik, kita gantian. Sayyidina Umar enggak ada batasan antara rakyat dengan pemimpin tertinggi. Orang yang tawadhu, ada gak pemimpin kayak beliau? Orang yang mulia ini, enggak ada. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab udah begitu berjalan, sampai masuk menerima kunci kekuasaan, masuk tuh ke negeri yang baru beliau kuasai. Pas ketika masuk, kebetulan gilirannya si budak yang naik unta. Si budak begitu disambut bilang, saya turun, engkau amirul. Enggak ada, giliran kamu, jangan curang, kata Sayyidina Umar. Tetap di situ. Begitu. Hingga tuh orang-orang yang nyambut dikiranya amirul mukminin yang naik onta, yang budaknya itu yang ada di bawah. Enggak taunya amirul mukminin yang lagi nuntun unta. Yang di atas siapa? Budaknya dia, hamba sahaya. Terkejut mereka. Udah gitu bajunya Sayyidina Umar bin Khattab tuh ada tambelan. Itu tambelannya beberapa tuh ditambal dengan warna yang berbeda dengan karung. Kemudian juga tambelannya bukan satu, kadang sampai 10 atau 13 tambelan di bajunya Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu mau acara seremonial serah terima kunci kota, maka beberapa tokoh di sana bilang, ya Amirul Mukminin, mendingan pakai baju kebesaran mereka. Mereka punya baju kebesaran, orang-orang sini mereka punya baju kebesaran, baju budaya mereka yang dipakai oleh pendeta-pendeta besar mereka, pakai ini. Maka Sayyidina Umar bilang, ya sudah, dibuka baju dia yang rombeng tuh, yang banyak tambelan, dipakai baju kebesaran dari warga situ. Baru jalan berapa langkah, dilepas, dibuka, ambil nih baju bagus ini, bawa sini jubah saya, gamis saya, dipakai jubahnya, gamisnya yang rombeng. Terus dia bilang, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam, ini btaghaina al-izzata bi ghairihi adzallanallah. Kita adalah kaum dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita mau cari kemuliaan dengan yang lain, kita bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kali itu beberapa pembesar sahabat yang agung makan bareng dijamu di daerah yang baru saja mereka kuasai oleh pembesar situ. Saat dijamu, pas ada makanan tuh, makanan yang dia makan ya, buah kah atau anggur atau kurma, jatuh ke bawah. Nah ini mereka makan kan tuh di atas meja dengan etikanya. Ini ada kurma tuh jatuh ke bawah atau anggur jatuh ke bawah. Maka sungkan buat mengambilnya. Kalau ngambil dikiranya kita orang kampung dong, jorok dong. Tapi ini sunnahnya Rasulullah, sunnahnya Nabi Muhammad. Itu kalau lugmah masih bagus, pungut ya masih layak dimakan, bersihin makan. Bilang, saya ninggalin sunnah Nabi Muhammad cuma demi cari muka kepada nih orang-orang, kepada orang-orang yang katanya intelektual. Saya mau cari muka kepada mereka dengan meninggalkan sunnah Rasulullah. Nggak ada. Begitu diambil itu apa namanya, itu kurma, dia bersihin ya, dia makan depan mereka ya. Ada orang sekarang malu makan pakai tangan, bilang katanya intelek, makannya nggak pakai tangan, terus pakai kaki itu makannya dia. Kata